Ada moralitas budak, ada moralitas tuan. Apapun yang terjadi kalau kita beragama, katanya Nietzsche, kita ada di level moralitas budak. Kalau kita mandiri, kita akan ada di level moralitas tuan. Apa sih moralitas budak itu? Moralitas budak itu isinya serba was-was, serba takut, serba kira-kira benar nggak ya aku, karena begitu aku salah dihukum. Setiap hari kita mikirnya, ini halal apa haram ini? Haram susah aku ini. Akan selalu begitu, kita hidupnya was-was. Ya bahasanya Nietzsche, peduli dan sensitif pada semua, mengutamakan orang lain, tidak egois, membantu yang kurang beruntung, berkorban, itu diantara cirinya. Berarti tidak mandiri, nggak pernah mikir awake dhewe. Budak itu kan gitu, dia tidak pernah mikir dirinya sendiri, yang dipikir majikannya. Sebelum majikannya tidur, dia tidak berani tidur. Khawatir diperintah. Dan itu manifestasinya, kita kan tiap hari, mari kita jalin kepedulian. Kita susah tidak apa-apa, asal orang lain bahagia. Jangan egois, jangan mikir diri sendiri. Kan itu tiap hari kita nasihati begitu. Akhirnya diri kita sendiri hilang. Berkorban untuk sesama. Itu kan jargon kita banyak. Kalau Kemenak itu ikhlas beramal. Terus kan banyak jargon-jargon kayak gitu kan. Loh, katanya Nietzsche ini bunuh diri. Jadi tuan dulu, gampang nanti kalau ingin membereskan situasi. Kalau kita tiap hari hanya mikir orang lain, kita tidak ubahnya kayak budak. Jadi ya tinggal kita tengok dalam diri kita sendiri, katanya Nietzsche. Apa yang ada di pikiran kita. Kenapa orang beragama tidak disukai oleh Nietzsche? Karena beragama itu mentalitasnya persis kayak gini. Ya kayak saya bilang tadi, kamu tiap hari kan mikir, ini sesuai nggak ya sama kehendaknya Allah, kan gitu. Allah meridhoi apa enggak ya? Dan kamu ngertinya Allah meridhoi apa enggak kan paling tanya kiaimu nanti, tanya ustadzmu. Ustadz, kayak gini halal mboten? Halal. Kalau gitu haram, kan gitu. Sekarang ustadznya kan pinter juga, jadi ya milih yang sesuai cocok dengan kepentingannya dia kadang-kadang. Oke. Jadi persis katanya Nietzsche, posisi kita jadi budak. Tidak pernah mikir dirinya sendiri, yang dipikir majikannya. Yes, moral rasional kadang-kadang majikannya ya orang lain, sesamanya. Hargailah sesamamu. Hormatilah kepentingan orang lain. Kayak kalau kita puasa, hormatilah orang yang berpuasa. Ini bunuh diri katanya Nietzsche. Ya mikir dirimu sendiri, kamu puasa apa enggak kan, yang duluan itulah kok mikir orang lain. Kalau kamu puasa ya jangan makan, kalau enggak puasa ya makanlah. Kalau urusanmu beres baru mikirlah orang lain. Ini orang lain puasa apa enggak. Tapi kalau belum kamu mikir orang lain, itu bunuh diri, itu persis budak. Sebelum juragannya makan, kamu enggak makan dulu. Sebelum juragannya tidur, kamu enggak tidur dulu. Ini moralitas budak. Hidupmu kamu serahkan 100% pada majikanmu. Oke, apalagi agama. Agama itu ancamannya lebih dahsyat. Agama tidak cuma hukuman dunia, nanti ada hukuman akhirat. Kamu bisa disetrika, disate nanti di akhirat kalau berani macam-macam. Kan ngeri tuh kamu membayangkan. Waduh, disate, besok ditusuk dari atas sampai bawah, dibakar, dikasih kecap terus diputer. Ndak bayangke loh kamu di neraka itu ngerinya. Loh, kalau neraka ya gambarannya pokoknya ngeri toh isinya di sana. Barang siapa yang suka mengadu, saya dulu kecil diceritain gitu, yang suka ngadu jago, besok kita akan diadu. Barang siapa yang ngadu jangkrik, besok kita diadu oleh jangkrik. Oh itu kan tidak bayang.
Berarti besok promotor tinju itu diadu oleh petinjunya, kan dia yang ngadu orang, besok diadu oleh orang. Oke. Jadi moralitas Buddha, melakukan sesuatu yang bukan kepentinganmu, yang bukan kebutuhanmu, yang bukan keinginanmu. Oke. Tapi rasanya enak loh kadang-kadang gitu Pak. Nolong orang lain itu nyaman. Kalau katanya Nietzsche, alah nipu. Enggak. Kalau mau jujur ya enggak. Uang kita, sedekahkan semua untuk yang lain. Nanti rasanya nyaman, bisa ngapusi. Enggak. Orang mungkin tetap ganjel. Meskipun ustadznya bilang ikhlas ya. Ya ikhlas tapi ya apa tetap. Kalau ditanya ya jawabnya ikhlas tapi hasilnya ya ganjel tetap. Ndak alami. Ya paling ndak ya jawab apa. Ya berat sih tapi gimana lagi. Ngono ndak apa-apa, itu lebih jujur daripada ya ikhlas padahal ndak. Jadi ndak lah katanya. Ya mikir buat kamu dulu dong. Kalau ada sisanya baru buat yang lain. Jangan semua buat yang lain. Itu namanya bunuh diri. Mental kita jadinya mentalitas Buddha. Ya nanti kalau dalam agama, kalau saya percayalah Allah menurunkan kita ke bumi ini tidak untuk dibikin susah. Dia nyuruh kita seneng, bahagia. Kok gara-gara dan dikasih bantuan agama, dikasih bantuan Nabi, itu menurut saya biar kita sukses, senengnya bisa memuncak, senengnya bisa semakin tinggi. Kalau gara-gara agama kok kita sumpek, ada yang salah dengan keberagamaan kita. Ada yang keliru. Oke, dan menurut saya banyak kisah-kisah Nabi yang konotasinya memang kemanusiaan kok. Bukan bunuh diri. Tidak pernah Nabi nyuruh kita sedekah seluruh harta kita. Dompet mana? Dompet kan ada yang gitu. Kasih semua isinya. Itu bunuh diri namanya. Kamu tidak bisa pulang duitmu entek. Jadi wajar-wajar saja. Untuk kepentinganmu berapa, sisanya berapa. Kalau enggak, kamu terjatuh di mentalitas Buddha. Banyak orang beragama ada di mentalitas ini. Mentalitas Buddha. Padahal katanya Allah kan yang boleh memperbudak kita cuma Allah. Jangan yang lain. Meskipun Nietzsche bilang enggak boleh ada yang memperbudak kita satupun. Termasuk Tuhan. Kalau Tuhan memperbudak kita, bunuh aja. Lu nanti sampai ke situ Nietzsche, Tuhannya dibunuh ngapain? Nah, kemerdekaannya budak kan matinya majikan. Nah, iya kan, biar gak diperbudak lagi, bunuh majikannya. Bebas kita sekarang kan gitu. Oke. Nah, terus kita harus punya moralitas tuan. Jadi mentalnya mental tuan. Apa? Kamu harus jadi orang besar. Kita harus jangan mau di bawah. Semuanya harus berjuang untuk menuju ke atas. Let the strong, itu kan rise to the top of the heap. Biarkan yang kuat berdiri di atas pundaknya yang lain, di atas kerumunan, di atas kepala. Lebih tinggi. Karena dia kuat. Jadi tuan. Jadilah, seandainya ditafsirkan kasar, itu Nietzsche maunya, mending jadi orang kuat yang menginjak daripada orang lemah yang diinjak. Itu kalau akal kita waras. Kalau ada orang, saya lebih milih diinjak aja Pak, itu berarti tidak waras. Orang waras itu ya tetap milih di atas, bukan di bawah. Tetap milih jadi tuan, milih jadi majikan, daripada jadi budak. Loh, besok di akhirat kan kita bisa masuk surga Pak. Ya, di surga juga jadi budak. Jeragannya kan tetap Tuhannya. Kita tidak merdeka-merdeka sampai besok, tidak enak. Katanya Nietzsche, harus merdeka dulu. Dan katanya Nietzsche, agama itu sering menghalangi orang untuk jadi besar. Gara-gara agama kita terbonsai.
Nggak enak ya ngomong kayak gini di masjid. Kamu tiap tiap hari diceramai agama itu puncaknya peradaban kita, sekarang agamanya dilecehkan. Katanya Nietzsche, agama hanya menghasilkan orang biasa. Agama itu hanya menghasilkan jamaah. Yes, kayak Ustadz Maulana itu loh. Pokoknya kalau dia bilang jamaah, terus jamaah nyaut. Weh gitu. Wis, itulah kita. Jadi mentalitasnya budak. Kita terbelenggu. Tidak bisa ngapa-ngapain. Sehingga potensi besar kita hilang. Tidak terwujudkan. Kita jadi orang biasa-biasa. Dan itu dikritik habis-habisan oleh Nietzsche. Lah kok mau-maunya? Kita punya potensi, punya bekal, punya akal, punya kekuatan. Tapi mikir dibatasi, gerak dibatasi. Mau bikin tata nilai sendiri nggak boleh. Mau merumuskan hidup sendiri nggak boleh. Semua dibatasi, katanya Nietzsche. Apa enaknya hidup yang kayak gitu? Ya ini mungkin pengalamannya Nietzsche sendiri, karena dia kan sejak kecil ibunya modelnya agak salafnya Kristen. Saya tidak tahu Kristen ono salafnya apa enggak ya. Yes, pokoknya ngono lah. Kristen rada keras lah pokoknya. Kristen garis keras. Oke. Jadinya dia agak trauma. Menurut dia agama itu isinya hanya membelenggu. Waktunya enak orang-orang tidur malah disuruh bangun, sholat. Waktu enak-enaknya nongkrong disuruh sholat. Waktunya makan-makan suruh puasa. Duit baru ngumpul disuruh haji. Itu pun ngantri 30 tahun. Dan disuruh sabar. Dihapusi enggak apa-apa. Haji itu kan gitu, sering pemerintah rodok trik dikit, dia nyari untung banyak. Kalau kita protes, loh kok kayak gitu, enggak apa-apa. Calon haji itu harus sabar. Masa haji kok marah-marah? Wais. Jadi kita nesu aja enggak boleh di agama kan. Komplain aja enggak boleh. Kalau komplain ke orang, dianggap komplainnya ke Tuhan. Masa komplain sama Tuhan? Itu kan persis kasus hari ini kan, ada Ahok lah, ada siapalah yang itu. Jadi itu sebenarnya orang cuma disandarkan bahwa ini maunya Tuhan. Seolah-olah hari ini kan ketika Ahok ngomong itu Allah marah, Nabi Muhammad pasti marah, padahal yang marah dia. Tapi kan dia tidak mau ngaku, ngakunya loh ini Allah loh, ini Islam loh, ini yang marah jelas dia kok. Iya. Yo kalau saya bayangkan misalnya, contohnya misalnya ada Nabi Muhammad beneran pas Ahok pidato itu, saya ndak yakin Nabi Muhammad langsung berdiri marah-marah, ndak mesti. Paling Nabi Muhammad senyum-senyum aja. Ya, lihat profilnya Nabi lo ya. Mungkin beliau cuma begitu, paling senyum aja. Meskipun dalam ceritanya kan banyak itu, Nabi nggak cuma ngomong yang menyinggung, dilempari batu, diludahi kan Nabi senyum aja. Didoakan yang baik malahan. Oke, itu contohnya. Ahok itu memang tidak ngerti Islam. Ya wajar dia Kristen. Lah iya kan. Aku ya bingung kok, kan ada yang komentar gitu, dia tidak ngerti. Lah ya kasih tahu dong, dia memang Kristen. Tapi ya susah sih ya kan, wis politiknya ada, terus marahnya ada, tadi ya. Kan kalau sudah marah itu kan tinggal akalnya tinggal 1/4 katanya. Jadi biarin aja sampai marahnya reda, baru diskusi. Kalau diskusi sekarang tidak bisa. Untuk nyari jalan terbaik. Biar aja besok demo, siapa ngerti setelah demo marahnya reda. Kalau tambah marah, sing waras ngalah. Saya tidak tahu yang benar yang mana, tapi marah itu jelas nanti jadi problem sendiri.
Penyelesaiannya, kalau ini memang masalah, penyelesaiannya pasti tidak dengan marah-marah, tidak dengan tawuran. Ketika solusinya marah-marah atau tawuran, yang lahir problem baru, mungkin lebih besar. Jadi, jangan sampai bunuh nyamuk dengan cara mukul kepala pakai palu. Ya, masa ada nyamuk kecil satu, njupuk palu diduduk ke anu ya. Nyamuknya bisa lolos, cuma kepalamu penjut mesti. Oke, jadi itu moralitasnya harus versi moralitas Tuhan. Penguasa hidup kita sendiri. Wong ya seandainya besok kita masuk surga atau masuk neraka kan dihitung sendiri-sendiri oleh Allah. Jadi seandainya kita kecemplung sumur, hasil pilihan jalan kita sendiri itu lebih lega daripada ditunjukin orang dan kecemplung sumur. Orang jalan lewat situ mas, nah situ terus plung kecemplung, kita kan mangkel. Tapi kalau pilihan kita sendiri kan mending, lewat sini aja lah nekat, kecemplung, berarti aku keliru. Lebih nyaman daripada dikasih tahu orang, lurus mas, lurus, kecemplung. Nggak enak, mungkin maunya Nietzsche begitu, pilihlah sendiri. Wong toh kita nanti yang harus tanggung jawab sendiri. Jadilah Tuhan dalam hidup kita.